Sebelum acara dimulai, mohon kepada peserta untuk mengaktifkan kameranya dan menonaktifkan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya yang senantiasa memberi kita nikmat iman serta sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pada hari ini, yaitu webinar penelitian anak bangsa yang disingkat PENA, pertemuan kedua dengan materi penyusunan kajian teoritik dan citasi. Acara ini bertemakan Research to Develop Your Knowledge. Perkenalkan, saya Hana Sofa Jaya Putri, selaku moderator yang akan memandu rangkaian acara pada hari ini. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan dan presensi peserta. Yang kedua, pemaparan materi dan tanya jawab. Yang ketiga, dokumentasi. Yang keempat, penutup. Bagaimana nih kabar teman-teman semua? Boleh dong berkabar di kolom chat Zoom-nya. Apa kabar teman-teman? Boleh dong diramaikan kolom chat Zoom-nya. Baik, oke. Baik Kak, baik. Masya Allah. Wah, rame ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum memasuki rangkaian acara berikutnya, silahkan kepada teman-teman untuk merename Zoom dengan format nama _instansi, dan jangan lupa mengisi presensi yang sudah disediakan panitia di kolom chat Zoom. Boleh untuk teman-teman diisi dulu ya presensinya. Acara selanjutnya adalah acara yang paling ditunggu nih, yaitu pemaparan materi oleh pemateri yang paling kece pada hari ini, yaitu Kak Rahma. Sebelum pemaparan materi, kita kenalan dulu nih melalui CV beliau. Kepada operator, dipersilahkan untuk share screen. Sekali lagi, kepada operator boleh untuk share screen. Oke, baik. Nah, insya Allah pembicara kita pada hari ini yaitu Kak Rahma Rosaliana Saraswati yang bertempat tinggal di Jalan Cempaka Putih Utara. Nah, ini ada informasi nomor telepon dan alamat emailnya kalau teman-teman ingin menghubungi beliau ya. Oke, selanjutnya kita bisa lihat pengalaman kerja bacakan di 3 teratas dari Oktober 2021 sampai sekarang.
Kak Rahma menjadi data processing di PT Neurosensum Teknologi Internasional Jakarta Selatan dari Juni 2021 sampai sekarang menjadi pemimpin redaksi di Risenologi di e-jurnal KPM UNJ. Lalu Kak Rahma pernah menjadi di Juni 2021 sampai September 2021 pernah menjadi matematika dan research tutor di CV Tutor Sains Indonesia Depok. Boleh di-scroll ke bawah. Nah, ini ada riwayat pendidikannya Kak Rahma. Kak Rahma dari 2022 sampai sekarang mengambil magister matematika di Universitas Indonesia dari September 2017 sampai Agustus 2021 mengambil sarjana pendidikan matematika di Universitas Negeri Jakarta. Nih, personal skill-nya Kak Rahma yang begitu banyak ya. Teman-teman bisa baca dan lihat di layar. Boleh di-scroll ke bawah. Nah, ada informasi tambahan. Ada publikasi dan awards yang didapatkan oleh Kak Rahma. Saya akan bacakan penghargaan Kak Rahma di 3 teratas. Kak Rahma pernah mendapat juara 1 Kompetensi Nasional Inovasi dan Teknologi Olahraga Terapan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga 2021, juara 1 mahasiswa Best Logic and Reasoning di UNJ Award 2021, dan juara 1 program kreativitas mahasiswa kategori inisiatif kreatif di tingkat nasional. Masya Allah. Oke deh, kita kan udah kenalan nih melalui CV Kak Rahma, tapi belum kenalan secara langsung. Langsung aja ya kita sapa Kak Rahma. Hai Kak Rahma. Sudah bergabung Kak Rahma? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana nih kabar Kak Rahma hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kak Rahma gimana? Apakah udah siap untuk memaparkan materinya pada hari ini? Insya Allah siap. Alhamdulillah. Oke deh. Selanjutnya, untuk pemaparan materi akan saya serahkan ke Kak Rahma. Kepada teman-teman, silahkan disimak dan siapkan pertanyaan terbaik yang dapat ditanyakan nanti setelah pemaparan materi. Kepada Kak Rahma, dipersilahkan. Iya, baik. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah dikenalkan ya oleh moderator, saya Rahma. Di sini akan sedikit sharing gitu tentang penulisan penyusunan kajian teoretik dan sitasi. Sebelumnya ini ada dari SMA mana aja nih? SMA 1 Nganjuk, paling jauh di Nganjuk ya. Harapan SMA 112. Oke. Sebelumnya ada yang udah pernah bikin KTI? Boleh kok jawab di kolom komentar aja teman-teman. Ada yang udah pernah atau belum? Atau aku tanya satu-satu aja ya karena pesertanya dikit. Ini yang peserta yang ada SMA-nya semua kan ya? Anandita? Ada orangnya? Anandita udah pernah bikin KTI sebelumnya? Belum pernah. Lanjut lagi, aku random ya manggilnya. Kinanti. Kinanti udah pernah bikin KTI belum sebelumnya? Belum, oke. Titis? Ada Titis? Udah pernah bikin KTI belum? Belum, berarti di sini semuanya, enggak semua sih, tapi rata-rata belum pada tahu tentang KTI atau belum pernah bikin KTI. Operator mungkin boleh aku yang share screen aja.
Oke. Jadi materi hari ini kita akan belajar tentang, jadi KTI itu kan ada 5 bab. Salah satu babnya, bab keduanya itu setelah menyusun latar belakang, kita akan menyusun kajian teoretik atau sitasi. Nah, sebelum kalian menyusun kajian teoretik, kalian harus tahu dulu nih, apa sih kajian teoretik itu apa, tujuan dari kajian teoretik itu apa, kayak gitu. Nah, tujuan penyusunan kajian teoretik sendiri yaitu untuk membatasi masalah penelitiannya, kita menemukan benang baru yang diteliti, menghindari pendekatan yang tidak sesuai, terus memperoleh metodologi yang mencerahkan, dan mengidentifikasi teori pendukung. Maksudnya gimana, Kak? Jadi misalnya gini, kalian punya penelitian misalnya meneliti polusi di Jakarta. Polusi itu kan luas ya teman-teman, Jakarta pun luas. Nah, makanya kita perlu kajian teori nih, mau dibatasin sampai mana gitu penelitian kita. Kalau kita kaji polusi udara di DKI Jakarta, seluruh DKI Jakarta, itu akan sangat sulit karena terlalu luas gitu. Jadi perlu adanya pembatasan masalah penelitian. Terus ada menemukan benang baru yang diteliti. Jadi kenapa maksudnya menemukan benang baru yang diteliti itu gimana? Maksudnya adalah benang merahnya itu kayak kita tuh setelah melakukan kajian teoretik tuh kita tahu nih arah penelitian kita tuh mau kemana kayak gitu. Jadi nggak ngambang, nggak ngawang gitu karena terus habis itu menghindari pendekatan yang tidak sesuai. Jadi misalnya pendekatan itu maksudnya nanti metode penelitian itu nanti kalian jadi poin 3 sama 4 ini sama gitu relate, dan kalian akan belajar katanya kalau nggak salah setelah materi ini gitu. Jadi pertama itu kita menyusun kajian teoretik dulu. Terus ada lagi mengidentifikasi rekomendasi untuk penelitian yang lebih jauh. Nah, gimana cara menyusunnya? Langkah-langkah menyusun kajian teori. Pertama, kita tetapkan dulu nih variabel yang kita teliti. Variabelnya apa? Misalnya, kalau tadi kan kita mau meneliti tentang polusi udara. Berarti variabelnya itu ada polusi udara. Kayak gitu. Misal kita meneliti lagi contohnya pengaruh penggunaan kendaraan sepeda motor terhadap polusi udara. Berarti variabelnya itu ada 2. Kendaraan sepeda motor, banyaknya kendaraan sepeda motor sama polusi udara. Terus kedua, ketika kita udah tahu nih variabel-variabelnya, kita bisa mencari mengkaji teori-teori tentang variabel-variabel tersebut dengan mencari sumber buku, jurnal, kamus, atau laporan penelitian kayak gitu. Nanti abis itu kita lihat nih referensinya dan pilih yang terkait dengan topik yang ditulis. Setelah itu, kita cari dan bandingkan teori variabel dari berbagai sumber. Jadi, nggak cuma satu sumber buku aja. Minimal, kalau kajian teori itu biasanya 3 sumber. Gitu. Itu minimal banget. Kalau lebih banyak, lebih baik. Nah, baca seluruh isi topik yang sesuai dengan variabel, deskripsi. Nah, abis itu kita deskripsikan nih teori dengan bahasa sendiri. Jadi, kalau kita udah dapat nih dari variabel-variabel lain, dari sumber-sumber lain, terus kita menggunakan bahasa sendiri. Terus yang tujuan terakhir, jangan lupa cantumkan sumber yang diikuti. Nah, mungkin masih pada bingung ya. Jadi begini contohnya ya. Jadi kita dari pertama dulu nih, dari tetapkan variabel yang diteliti. Contoh, ini ada judul-judul yang lolos MyRes. MyRes itu kompetisi riset kayak opsi, tapi tingkat madrasah. Jadi khusus untuk anak-anak madrasah gitu. Ini ada judul-judul yang lolos. Di judul-judul ini aku mau nanya nih, mana sih variabelnya, mana aja, coba ya. Biar aktif aku panggilin satu-satu. Maulana M. Faik. Ada? Nggak tahu. Oke. Terus Nashwa Aurelia. Tahu nggak Nashwa yang mana aja variabelnya? Di contoh judul-judul ini. Atau ada yang mau coba jawab yang nggak aku panggil? Kira-kira apa sih variabel-variabel yang ada di sini? Apa sih yang dimaksud variabel?
Oke, Nashwa nggak tahu. Daun bayam, minyak goreng. Juliani jawab daun bayam dan minyak goreng. Ya, betul. Jadi variabel itu biasanya kalau penelitian itu ada rata-rata ya. Penelitian itu ada 2 variabel, tapi bisa lebih. Biasanya kalau yang 3 variabel ke atas itu penelitian untuk orang-orang tingkat S3, S2 kayak gitu. Nah, untuk kalian sendiri untuk SMA atau S1 biasa 2 variabel. Nah, mungkin udah ada beberapa yang belajar di IPA. Di IPA tuh ada dijelasin kan tentang variabel terikat, variabel bebas. Nah, untuk contoh yang ini, untuk judul yang pertama, pengaruh penggunaan serbuk daun bayam untuk menurunkan bilangan peroksida, ini ada variabelnya ini, serbuk daun bayam, penggunaan serbuk daun bayam, dan penurunan bilangan peroksida pada minyak goreng. Jadi variabel itu ada 2. Kalau rata-rata ya, variabel itu ada 2 kan tadi. Variabel X sama variabel Y. Variabel X itu adalah variabel bebas. Jadi dia yang mempengaruhi si serbuk daun bawang ini kan yang mempengaruhi, atau variabel independen namanya. Independen atau merdeka. Independen. Nah, variabel Y itu adalah variabel terikat atau yang dipengaruhi gitu. Dan atau ini variabel Y itu dependent. Dependent. Dia yang dipengaruhi. Kan si serbuk daun bayam ini kan mempengaruhi si minyak goreng ya, penurunan minyak goreng kayak gitu. Nah, yang kedua nih, forecasting peramalan jumlah penjualan sepeda motor di Indonesia pada tahun 2023 dengan menggunakan analisis matematika. Ini variabelnya. Nah, ini beda sendiri. Kenapa? Karena dia tekniknya analisis. Variabelnya variabel Y. Jadi cuma satu variabel Y ini doang. Bukan satu variabel sih, tapi ada 3 variabelnya. Forecasting. Jadi kata kunci yang dicari nanti forecasting. Terus jumlah penjualan sepeda motor, ini penjualan sepeda motor sama analisis matematika gitu. Nah, coba nih kan tadi udah aku jelasin nih contoh yang pertama. Contoh yang kedua, pengaruh kafe edik terhadap gaya hidup remaja di Kota Payakumbuh. Coba siapa yang mau jawab, variabelnya yang mana aja? Boleh jawab di komentar atau langsung ngomong juga boleh. Variabel X-nya mana, Y-nya mana kalau di sini? Kafe edik tuh pengaruh kafe edik terhadap gaya hidup. Ada yang mau jawab? Ya, betul Anandita. Kafe edik sama gaya hidup. Kafe ediknya variabel X, gaya hidupnya ya, ya benar semua ya. Anandita, Maulana, Nuriman sama Juliani. Oke, lanjut. Kalau yang keempat, mana variabel X sama Y-nya? Sumber yang lebih terpercaya dari jurnal, dari penelitian-penelitian sebelumnya, namanya Google Scholar. Contoh, tadi kan udah nih yang terakhir. Variabel X-nya tuntutan berprestasi, variabel Y-nya kebahagiaan siswa. Nah, kalian bisa cari nih di Google Scholar. Misal, langsung cari tuntutan
tuntutan berprestasi. Nah, ini banyak nih, nanti kalian buka jurnalnya. Oh, ini enggak, dicari nih yang bisa di-download yang mana. Kalau ini kan nggak bisa di-download, cari lagi. Berarti yang open source. Nah, ini kan Effective Design Achievement ini untuk meningkatkan motivasi berprestasi. Berarti kan beda ya. Kan kita carinya variabel tuntutan berprestasi, sedangkan dia berarti bukan nyawa kriteria. Nah, ini coba ya, kan tuntutan orang tua untuk berprestasi. Nah, ini langsung buka di jurnalnya. Nah, kita cari nih. Kita kaji, kita baca. Dalam jurnal ini, yang dimaksud tuntutan berprestasi itu apa sih? Kayak gitu. Kita baca, gitu. Nanti kalau udah ketemu, baru habis itu kita lakuin tahap ke 3. Kan udah nih, kita kan udah nyari, terus kita lihat referensinya, kita baca seluruh topik. Nah, kita deskripsikan nih dengan teori sendiri, pakai bahasa sendiri. Contohnya ada lagi nih, aku nyari tentang kan di pengaruh tuntutan berprestasi terhadap kebahagiaan siswa. Nah, setelah ada di kalimat jurnal ada kebahagiaan. Nah, kalimat aslinya ini, kebahagiaan tersusun oleh 3 dimensi, yaitu kekuasaan, kehidupan, perasaan, dan makna. Jadi di artikelnya, setelah aku baca tentang makna kebahagiaan, dapat kesimpulan ini. Nah, kita parafase. Gimana cara parafasenya? Pakai ini. Parafase itu kayak ngubah kalimat, tapi maknanya tetap sama. Kayak gitu. Intinya itu parafase. Jadi kayak, coba kalimat yang atas sama yang bawah, kalian perhatiin intinya sama nggak? Nah, sama kan? Cuman beda kata-katanya. Itu namanya parafase. Jadi kalian ubah, tapi maknanya sama. Ini untuk menghindari yang namanya similarity kayak gitu. Similarity itu kesamaan. Jadi ada 2 istilah di teman-teman. Dalam plagiarisme itu dalam tulisan yang 2 istilah. Yang pertama namanya plagiarisme. Plagiarisme itu mengutip dengan makna yang sama. Tapi kata-katanya beda. Kayak misalnya, contohnya yang atas ini. Sebenarnya ini, kalau kalian terlalu banyak menggunakan kata-kata dari luar, itu juga kena plagiarisme yang beda, kata-kata yang beda, tanpa mencantumkan sumbernya. Kan sumbernya, gitu. Kalau similarity itu kata-katanya sebenarnya sama. Similarity. Langsung mau copy paste. Jadi kalau kalian sama persis nih kata-katanya sama yang kalimat asli, itu namanya mengcopy paste atau kena similarity. Kalau beda, harus kalian nggak nyuntumin sumbernya, kayak aku ini plagiarisme karena tanpa sumber kayak gitu. Nah, biar nggak kena plagiarisme gimana? Ini kan parafase itu biar nggak kena similarity kedua kan. Nah, biar nggak kena plagiarisme itu gimana caranya? Ditulis citasinya. Gitu, tulis citasi. Ini contoh citasi dengan format apa style. Rata-rata dalam pendidikan itu ada format. Jadi citasi itu ada berbagai macam formatnya. Tapi rata-rata kalau di lomba-lomba itu pakainya apa style. Caranya gimana? Caranya, ini kan udah contohnya ini ya. Ini kan yang pembelajaran yang baik perlu memperhatikan keberagaman gaya belajar bla 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 bla, selesai. Nah, ini udah di parafase, cerita parafase. Nah, terus tinggal ditulis sumbernya. Surahman, jadi yang nulis namanya Surahman dan Alvin dan Sari tahun 2017 sama Surahman dan Surjono. Jadi dia ngambil sumbernya dari sini. Terus kalian jangan lupa pakai daftar pustaka. Tulisan daftar pustaka formatnya kayak gini. Gitu. Contoh lagi. Ini ada contoh parafase dan citasi. Ini coba nih. Ada yang mau coba nggak? Jadi ada data judul, ada jurnal dengan judul seperti ini, analisa gaya hidup remaja dalam mengimitasi budaya pop Korea melalui televisi.
penulisnya ini, data jurnalnya ini, terus ada kata-katanya yang kayak gini. Gaya hidup dapat dikatakan sebagai suatu pola hidup seorang di dunia dan di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas minat dan opininya. Gitu. Nah, caranya gimana? Citasinya. Pertama, coba ada yang mau buat parafase dari ini nggak? Ini kan kata-kata aslinya. Parafasenya gimana? Ada yang mau coba? Coba aja kalau komen di komentar. Parafase dari ini gimana? Coba. Waktunya 3 menit bikin parafase dari ini. Bebas kok, itu kan kata-kata kalian sendiri. Kita latihan. Udah ada yang mau dicoba? Ya, Maulana. Gaya hidup seorang dapat diekspresikan ke dalam bentuk aktivitas, minat, dan opini sebagai suatu pola hidup. Boleh. Kita pakai yang punya Maulana ya. Gaya hidup seseorang dapat diekspresikan ke dalam bentuk aktivitas. Ya, Juliani juga bagus. Diartikan sebagai salah satu unsur dari seorang yang dalam diekspresikan ke dalam bentuk aktivitas, minat, dan opini. Oke. Minat juga. Oke. Nah, berarti kalian udah paham ya tentang parafase. Nah, lanjut kita citasi nih. Siapa penulisnya? Olivia M. Kaparang kan. Nah, caranya gimana? Kalau penulisan citasi, kita hanya gunakan nama belakangnya aja. Berarti Kaparang. Kita tulis Kaparang. Tahun berapa jurnalnya? Tahun 2013. Berarti Kaparang tahun 2013. Ini dalam teksnya ya, dalam artikelnya. Nah, terus untuk tulisan daftar pustakanya gimana? Coba ya, tambahin satu slide. Daftar pustakanya gimana kalau dengan data kayak gini? Lihat contohnya. Ini sumbernya jurnal ya. Coba coba dibuat di kolom komentar. Ini contoh penulisan daftar pustakanya. Daftar pustaka itu di bagian akhir ya, di referensi. Coba kalian bikin. Jadi judul artikelnya ini. Jadi buat tulisan daftar pustaka pertama yang benar kalian bisa pakai yang bawah aja. Yang bawah nih contohnya. Nama dulu, nama belakang, terus nama depannya disingkat titik, berarti Kaparang, koma, O titik M titik, terus tahunnya, judulnya apa, baru nama jurnalnya. Jurnalnya ini, Jurnal Akta Diurna. Gitu. Volumenya sama nomornya, tahunnya 2013. Halamannya eh untuk halamannya sebentar. Analisa gaya hidup remaja. Dalam mengimitasi budaya Korea, budaya dalam mengimitasi jurnalnya ini.
halamannya berarti tanpa halaman, nggak ada halamannya. Coba. Ya, jadi datanya itu aja. Berarti kalau tanpa halaman berarti kalian ini aja sampai sini sampai 4 1 kan ini volume 4 itu volume 1 itu nomor titik udah gitu. Coba kalian bikin daftar pustakanya. Udah ada yang coba? Kecilin. Berarti nulisnya di parafrasenya kayak gini. Di daftar pustakanya, Karparang, tahunnya Karang OM, tahunnya 2013, terus judulnya analisa gaya hidup remaja dalam mengimitasi budaya Korea melalui televisi. Terus jurnal Akta Dharma. Volumenya volume 2 nomor 2. Udah. Kalau ada halamannya berarti kalian tulis nanti halaman. Saya tadi 26 sampai 37. Ini 26 sampai 37. Gitu. Bisa juga otomatis teman-teman kalian pakai namanya Mendeley. Jadi kalian citasi buat bikin daftar pustakanya itu bakal otomatis kalau pakai namanya Mendeley. Ini tulisannya Mendeley. Ntar kalian cari aja, kalian install. Buat cara penggunaannya itu ada di banyak banget di Google, di YouTube banyak. Cari aja cara menggunakan Mendeley. Nah, kayak ini kan baru bahas tentang kajian teori, penyusunan kajian teoritik, tujuan penyusunan kajian teoritik, langkah-langkahnya, sama langkah-langkah penyusunan kajian teoritik, parafrase, sama sitasi. Nah, berikutnya aku mau ngasih contoh gimana sih bentuk kajian teori gitu kan. Bentar ya.
Ini aku ambil dari MyRes lagi, karena aku juga ngajar MyRes di beberapa MTS dan MA di Jakarta. Nah, di sini ada judul dari MTS ini, si anak ini perspektif perantau dari Aceh terhadap moderasi beragama di DKI Jakarta. Berarti variabelnya yang ada di sini adalah perantau Aceh, moderasi beragama, sama moderasi beragama. Yes. Terus, ini kita langsung aja masuk ke kajian teori ya. Di kajian teorinya berarti ditulis tentang perantau Aceh sama moderasi beragama. Oke. Nah, cara nyusunnya gimana? Nyusunnya adalah pendapat A tentang perantau Aceh, terus pendapat si B tentang perantau Aceh, baru kalian simpulkan gitu. Sebenarnya ini kan karena ini proposal, jadi mereka nulisnya cuma 2 pendapat ya. Sebenarnya kalau dalam penulisan yang baik dan benar itu harusnya lebih 3 atau lebih pendapat teorinya kayak gitu. Jadi disebutkan ya di sini merantau adalah perginya atau perpindahan seorang untuk meninggalkan tempat di mana ia berasal, dilahirkan. Terus dia bikin citasinya. Terus pendapat dari jurnal B, perantau adalah orang yang pergi, berpindah, menjalankan kehidupan baru. Terus dia simpulkan tuh, kayak gitu. Berdasarkan semua di atas, maka perantau Aceh adalah individu yang pergi atau berpindah untuk meninggalkan Aceh guna menjalankan kehidupan baru maupun untuk sekedar mencari pengalaman hidup dan pekerjaan kayak gitu. Setelah dia simpulkan dari 2 pendapat atas. Jadi gitu teman-teman. Jadi kalian udah belajar citasi sama parafase. Jadi dari jurnal A misalnya tentang konsep perantau Aceh itu apa? Ditulis di sini tapi pakai bahasa kalian sendiri. Terus kalian citasi. Terus dari jurnal B apa? Ditulis terus disitasi. Nah, baru kalian simpulkan dari jurnal-jurnal tersebut apa. Satu lagi moderasi beragama. Moderasi beragama ini adalah proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang gitu kan, agar terhindar dari perilaku ekstrim. Nah, ini pendapat dari Kementerian Agama. Terus dari salah satu profesor juga dikasih tahu moderasi beragama adalah cara pandang sikap praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara menerapkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan gitu kan. Nah, udah dari pendapat-pendapat ini terus dia simpulkan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa moderasi beragama adalah bagaimana memahami cara pandang, sikap, dan praktik beragama. Jadi gitu ya teman-teman, penyusunan kajian teori. Tadi kan udah belajar gimana cara citasi, cara parafase, citasi, jadi langkah-langkahnya pertama kalian tentuin dulu nih variabel-variabel penelitian kalian apa. Habis itu kalian cari jurnal-jurnalnya gitu kan. Udah dikumpulin jurnal-jurnalnya. Yang baik sih 3 atau lebih jurnal. Minimal banget 3 lah kalau emang buntu ya. Kadang ada beberapa teori-teori baru. Misalnya ada penelitian yang inovatif banget sampai nggak ada lagi. Belum ada yang melakukan penelitian tersebut. Itu kan susah. Nah itu makanya ditulisnya minimal 3 kayak gitu. Nah nanti udah dicari sesuai langkah-langkah ini ya, berarti maknanya itu berarti kita udah tentuin variabelnya, kita udah cari jurnal-jurnalnya, kita baca topiknya, habis itu deskripsiin teori sendirinya, kayak yang jurnal ini, kita deskripsikan, misalnya merantau Aceh itu apa, perantau apa, dan baru kita kesimpulkan. Jadi isi kajian teori itu adalah pendapat A, terus pendapat B, kesimpulan kita. Ini singkatnya, tapi kalau misalnya kalian bikin skripsi, itu akan lebih banyak lagi karena dari variabel ini, misalnya dari satu variabel itu, bisa diturunin lagi. Misalnya, ini kan baru yang dia sebutkan, itu baru pengertian dari moderasi beragama. Belum masuk ke, misalnya, langkah-langkah sifat-sifat, nah itu kan ada perbedaan pendapat lagi. Contohnya lagi, misalnya ini deh, penyusunan kajian teori.
kajian teori itu kan misalnya pengertiannya dari si A, si B, si C gitu kan ada banyak. Terus ada tujuan penyusunan kajian teori. Nah ini kan ada beda-beda pendapat kan. Ini aku ambil dari dua jurnal ini, walaupun tulisnya sama, Book and Gall. Tapi yang satu versinya Bennett, yang satu bukan. Nah nanti disimpulkan nih dari kedua ini tuh apa kayak gitu. Contohnya lagi langkah-langkah ini kan banyak, nggak cuma satu pendapat doang, ada banyak. Nah disimpulinnya si Sugiono. Jadi biasanya nih selain pendapat A, pendapat B, kesimpulan kita, ini kan baru terkait pengertiannya. Bisa lagi kalian cari misalnya metodenya kayak gitu. Sampai sini ada yang bingung nggak? Mungkin langsung open tanya jawab aja kali ya, moderator. Atau gimana? Baik, Kak. Tapi materinya apakah sudah selesai? Ya, udah selesai. Insya Allah ya, keren dan bermanfaat banget nih materinya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk raise hand terlebih dahulu atau mengirimkan pertanyaan di kolom komentar dengan format _instansi_pertanyaan. Boleh dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand terlebih dahulu atau mau diketik di kolom chat juga boleh. Pada ngerti apa bingung? Oke, udah ada pertanyaan nih, Kak. Dari Dinar Kurnia. Kak, Ya. bertanya. Kak mau bertanya, Kak. Boleh nggak membuat kajian teori tapi tidak mencantumkan kesimpulan kita? Bolehkah teori yang ditampilkan itu hanya mengenai definisi variabel? Oke, baik. Kajian teori tanpa mencantumkan kesimpulan kita sebaiknya enggak ya, karena kayak berarti kita nggak dapet nih intisari dari apa sih pendapat-pendapat si para ahli itu tentang si variabel-variabelnya gitu. Jadi kayak makanya kita harus simpul karena gini, kalau misalnya tanpa mencantumkan kesimpulan kita masih terlalu luas gitu. Kayak misalnya kan tadi kayak moderasi beragama tuh banyak banget nih pendapatnya. Kalau misalnya kita eh, ikutin semua pendapat, jadinya penelitian kita terlalu luas. Kan tadi gunanya tujuannya kajian teori itu untuk membatasi penelitian kita. Jadi lebih baik kita simpulkan juga nih dari pendapat-pendapat itu apa biar akhirnya terbatasi gitu. Terus kalau teori ditampilkan itu hanya mengenai definisi variabel boleh aja. Tapi kayak tadi kan contohnya yang di KTI MyRes itu kan definisi variabel aja kan. Karena juga mereka tuh kalau MyRes itu dibatasi cuma berapa kata. Nah itu tergantung lagi, baik lagi tentang kebijakan lombanya. Kalau kalian buat lomba atau misalnya kalau nanti suatu saat nanti kalian bikin skripsi berarti kebijakan dari ini skripsinya dari dosen pembimbingnya gitu. Kalau aku waktu bikin skripsi itu dosen aku bilang kajian teori per variabel itu minimal 5 lembar kayak gitu. Jadi kayak ya berarti nggak cuma bisa kalau definisi-definisi doang yang nggak masuk. Berarti kita harus nambah kayak misalnya langkah-langkah, terus juga kriteria gitu. Seperti itu. Jawab Binar. Gimana cara buat kesimpulan dari definisi yang banyak. Nah, caranya sebenarnya yang baik itu kalau kalian bikin ini, kalian bisa bikin table dulu nih. Bikin table dulu. Tablenya itu isinya nama jurnalnya nih.
Terus definisi dari jurnal itu apa? Atau definisi atau pengertiannya apa? Nah, ini kalian simpulin dulu. Kesimpulan yang kalian dapat tuh apa? Nah, nanti kalau udah kesimpulan yang kalian dapat di sini apa? Dari kesimpulan yang ini kalian bikin pasti akan ada kata kuncinya gitu. Contohnya lagi ini layarnya udah ganti belum? Ke Myres lagi. Sudah di Word. Word Myres yang masa federasi beragama. Belum, Kak. Belum. Oke, contohnya nih kan moderasi beragama adalah proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama agar terhindar dari perilaku ekstrem berlebih-lebihan. Nah, terus kalau di sini mentaati sebagai beradil berimbang. Jadi intinya kalau nggak ekstrem kan berarti adil berimbang, nggak ke kanan atau ke kiri kan. Nah, makanya di sini tuh kata kuncinya adil dan berimbang kayak gitu. Jadi pasti ada kata-kata kuncinya. Nanti kalian simpulkan kayak gitu sih. Dan lebih enaknya kalau dibuat tabel. Kayak yang tadi aku contohin. Tuh. Masih bingung kira-kira? Ada pertanyaan lagi Kak dari Binar Kurnia. Mau bertanya lagi Kak, bikin kesimpulannya dari satu teori terlebih dahulu atau dari teori yang banyak dijadikan satu dalam kesimpulan? Baiknya dibikin per teori dulu. Jadi misalnya dari jurnal A dulu nih kayak tadi. Dari jurnal A dulu, terus jurnal B, jurnal C, nanti baru kalian simpulin nih dari sini tuh apa gitu. Karena kalau misalnya langsung dari sini kalian bikin simpulannya itu agak susah sih. Kayak gitu. Apalagi kalau yang kata-katanya banyak ya. Kayak gitu. Ada lagi? Pertanyaan lagi dari Maulana M. Faik. Izin bertanya, Kak, seandainya dua teori sedikit bertolak belakang, bagaimana cara membuat kesimpulannya? Nah, itu lebih bagus. Jadi kalau misalnya eh cara cara nyusun kata-katanya nih ya. Kalau di kalau waktu aku bikin skripsi justru malah dicarinya kalau sama dosen aku disuruhnya kayak gini. Cari yang sama dulu nih pendapatnya sama yang bertolak belakang sama si pendapat itu. Caranya, contohnya apa ya enaknya? Caranya kalian tulis aja nggak apa-apa. Misalnya pendapat A, rumah yang baik itu, rumah yang bersih adalah rumah yang bla 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 gitu kan. Terus pendapat menurut B, di sisi lain, menurut B, pendapat yang rumah yang bersih adalah bla bla bla. Nah, terus kalau biasanya sih aku kalau misalnya ada yang bertolak belakang kan kita ambil yang paling banyak nih pendapatnya. Misalnya ada lagi nih pendapat C itu sejalan sama pendapat B, A. Jadi misalnya di sini sejalan dengan pendapat tersebut menurut C rumah yang bersih adalah berapa bla. Nah, udah nih. Si lain menurut B, rumah yang bersih adalah ini. Nah, kalian bilang, pada penelitian ini, pendapat yang digunakan adalah
pendapat yang menyatakan rumah yang bersih yaitu titik-titik gitu. Hal ini, nah kalian jelasin kenapa kalian pakai pendapat A sama C tapi pendapat B nggak dipakai gitu. Dijelasin juga hal ini dikarenakan misalnya karena pendapat B sedikitnya dukungan terhadap pendapat B bisa kayak gitu. Dukungan terhadap pendapat B. Atau misalnya dikarenakan pendapat B itu hanya menyatakan tentang rumah yang bersih dari sudut pandang ini, tidak secara umum gitu. Kayak gitu sih, kalau misalnya ada pendapat yang bertolak belakang. Ada lagi yang bingung? Apakah ada pertanyaan lagi dari peserta? Gimana nih teman-teman? Apakah ada pertanyaan lagi? Boleh langsung raise hand dan atau pertanyaannya diketik di kolom Zoom. Oke Kak, ada lagi nih pertanyaan dari peserta. Kamu bertanya, kalau pakai Mendeley itu, apakah boleh citasinya diketik secara manual, Kak? Dari Julian Stefan. Kalau Mendeley biasanya citasinya itu emang diketik secara manual, tapi daftar pustakanya langsung otomatis muncul gitu. Nah, tapi biasanya kayak ada ininya, misalnya kita ngetik kalau Mendeley itu, biasanya kita ngetik huruf A, nanti langsung muncul loh nama-nama penulis yang huruf A, kayak ada, apa sih namanya, rekomendasi namanya gitu. Jadi kayak ketika kalian udah masukin ke Mendeley nih, jurnalnya, nanti ya, kalau misalnya kalian nulis misalnya nama penulisnya, hurufnya namanya Ajeng misalnya. Nah, kalian tulis A, J, nanti langsung muncul tuh namanya Ajeng, nanti kalian klik aja kayak gitu. Nanti otomatis pas menulis daftar pustaka udah muncul kayak gitu. Dan bisa juga diketik secara manual, tapi kayak lebih ribet gitu sih kalau diketik secara manual. Di laptop aku yang ini nggak ada Mendeley sih, jadi aku nggak bisa nyontohin. Nih, adanya, jadi kalau sebenarnya di Word juga ada nih. Di Word, tapi ini bukan Mendeley ya, ini cuma Word doang. Ini kelihatan kan ya, ini insert citation, misalnya add new source. Bisa, kalau di Word ini caranya manual. Kalau misalnya Mendeley itu kan kalian tinggal masukin jurnalnya, nanti otomatis nih autornya, titelnya, years-nya, city-nya, publikasinya itu otomatis muncul. Kalau di Word ini nggak otomatis. Kalian harus insert citation dulu, misalnya add new source, misalnya dari artikel jurnal. Ini artikel jurnal, autornya yang tadi nih. Tadi siapa namanya? Misalnya nih, Paparang. Paparang Olivia M. Kalian tulis dulu Paparang. Kalau ini lebih manual. Kalau misalnya
di Mendeley itu kalian nggak usah ngetik satu-satu kayak gini. Dia udah otomatis ketika kalian masukin jurnalnya langsung otomatis muncul ini. Titelnya tadi judulnya apa ya? Analisa gaya hidup. Dulu aku pas pertama-tama bikin pakainya ini sebelum mengenal Mendeley ya. Kalau emang kalian ribet, kalau misalnya emang awal-awal tahu Mendeley emang agak ribet. Jadi kalau kalian merasa Mendeley ribet, bisa pakai ini. Tapi jeleknya kalau ini nggak otomatis. Misalnya nih kalian ngambil dari jurnal A. Nah itu nggak otomatis ke citasi gitu loh ke internetnya. Jadi misalnya contoh gini. Jadi ini kalau pakai Mendeley kalian lebih menghargai si penulisnya. Jadi misalnya ini, kalian misalnya ngambil jurnal aku. Ngambil citasi dari jurnal aku yang judulnya ini nih, misalnya. Nah, nanti dia otomatis akan ada otomatis ininya, cited by. Jadi kalau pakai Mendeley otomatis akan ke Google Scholar ada tulisan ininya, citasi by siapa, gitu. Tuh. Kan kayak jurnal aku berarti udah disitasi di jurnalnya ini, jurnal ini, kayak gitu. Nah, ini akan naikin indeks, H-indeks sama indeks penulisnya. Ini sangat berguna untuk si penulis gitu karena dia bisa ya berguna untuk dunia penulisan si penulis gitu. Jadi kalian menghargai kenapa makanya ditulis citasi karena kalian menghargai si penulisnya. Gak kelihatan ya layarnya ya aku jelasin. Baru Word doang. Iya, Kak, belum. Ya udah, ini dulu ya aku selesai ini dulu. Ini kan tahunnya diisi berarti tadi 2013 halamannya kan nggak ada. Tak pengen. Nah, langsung kan otomatis ke Parang. Kalau misalnya ditulis lagi, mau tulis lagi ke insert citation, ini langsung ada ke Parang. Kalau misalnya di Mendeley, biasanya insert citation, terus ditulis K, langsung muncul. Nah, udah, kita insert di bibliografi. Ini formatnya apa ya, apa style. Langsung muncul kan? Tanpa harus bikin capek-capek. Kayak gitu. Kalau di Mendeley itu biasanya formatnya ada ininya juga, ada volume sama nomor. Nah, kenapa aku lebih saranin pakai Mendeley dibandingkan pakai Avastel? Nah, ini nih baru nih. Tadi aku udah ganti slide, ternyata udah ganti screen, ternyata belum ditampilin. Nih, karena ini akan pengaruh ke citasi dari si penulisnya. Jadi kalau misalnya kalian pakai sumber nih, ini contohnya citasi aku. Kalian pakai sumbernya dari ini, media pembayaran monopoli. Nah, nanti dia akan cited by 4 orang kayak gitu. Ini citasi oleh berapa orang gitu, di berapa artikel. Kalau nanti kalian lihatnya diterbitkan ya. Nah, itu menghargai karena nanti akan jadi poin plus buat sumber yang kalian iniin. Nanti dia ininya naik nih, H-index sama I-indexnya kayak gitu. Kayak gitu, teman-teman. Jadi, bukan kenapa harus citasi sih. Kenapa harus citasi? Dan baiknya pakai Mendeley, kalau pakai Mendeley itu terhubung langsung gitu loh koneksinya sama ini kayak gitu. Berarti misalnya ini nih, ini berarti dipakai penulisan judul dengan judul ini telah digunakan telah disitasi pada 2 artikel ini kayak gitu. Di sini ada yang mau ditanya lagi? Apakah ada pertanyaan lagi dari peserta? Oke, sesi tanya jawab habis ya, teman-teman. Baik, kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya, terima kasih kepada Kak Rahma atas materi yang telah disampaikan. Semoga dengan materi tadi dapat memberikan pengetahuan yang lebih dalam mengenai penyusunan kajian teoretik dan citasi, dan peserta dapat memiliki ide-ide cemerlang untuk melakukan penelitian.
Setelahnya akan ada pemberian sertifikat secara simbolis untuk Kak Rahma. Kepada operator boleh di-share screen sertifikatnya. Oke, diingatkan lagi ya kepada peserta untuk mengisi presensi yang sudah diberikan oleh panitia di kolom Zoom chat. Kepada panitia boleh di-share screen sertifikat Kak Rahman. Mohon ditunggu dulu ya. Sertifikat dengan nomor 128 garis miring ser garis miring FKPM UNJ garis miring 8 garis miring 2022 diberikan kepada Rahma Rosaliana S. SPD sebagai pembicara dalam webinar penelitian anak bangsa dengan materi penyusunan kajian teoretik dan sitasi yang diselenggarakan oleh kelompok peneliti muda Universitas Negeri Jakarta melalui Zoom Cloud Meeting. Yang ditandatangani oleh Ketua Umum Kelompok Peneliti Muda Universitas Negeri Jakarta, M. Rizky Wafian, dan Ketua Pelaksana Peneliti Anak Bangsa, Aisyah Nabila. Mohon diterima ya, Kak Rahmat, sertifikatnya. Ya, terima kasih moderator dan teman-teman panitia. Saya terima ya sertifikatnya. Sekali lagi, terima kasih kepada Kak Rahma atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan ada sesi dokumentasi. Kepada teman-teman dipersilahkan untuk on-cam dan tunjukkan senyum terbaik kalian. Boleh, teman-teman, on-cam semuanya? Ayo teman-teman, masih ditunggu on-cam-nya. Oke, kepada HIK dipersilahkan untuk mengambil dokumentasi. Oke, baik. Aku ambil gambar ya. Di sini ada 2 slide. Boleh, slide yang pertama, aku hitung ya. Persiapkan ya masing-masing. 1, 2, 3. Selanjutnya slide kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih, kembali. Tidak terasa ya, kita sudah di penghujung acara. Kepada teman-teman yang belum presensi, dipersilahkan untuk presensi terlebih dahulu. Kemudian setelah pemaparan materi, insya Allah akan ada kuis yang akan dikirim oleh panitia sebagai syarat mendapatkan sertifikat. Kerjakan kuis dengan sebaik mungkin karena akan ada hadiah menarik nih buat peserta dengan jawaban kuis terbaik. Oke. Dihimbau juga ya kepada teman-teman
bahwa penyerahan sertifikat peserta hanya diberikan bagi teman-teman yang mengikuti 3 rangkaian acara PENA dari Day 1, Day 2, dan Day 3. Oh iya, bagi teman-teman yang ingin lebih paham dengan pembuatan proposal penelitian, bisa juga mengikuti pelatihan PENA yang akan dibimbing langsung oleh fasil-fasil berprestasi KPM UNJ. Pendaftarannya hanya sampai hari ini ya. Buruan daftar nih. Untuk linknya akan dikirim oleh panitia. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir dalam acara PENA Day itu. Semoga webinar ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk hadir pada webinar Day 3 pada 13 Agustus 2022. Saya Hana Sofa Jaya Putri, selaku moderator, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada perkataan saya yang kurang berkenan. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.